修仙院为敌。 Hai, kembali lagi bersama Rega Aryansah di channel Arsik Tinub. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Di video kali ini kita akan rangkum film dengan judul Sword of Senong di tahun 2020. Bercerita seorang pemuda yang ditakdirkan untuk menyelamatkan dunia dari kejahatan iblis. Dengan menggunakan 3 artefak kuno, dia berusaha keras untuk menyegel iblis itu. Nah, gimana keseruan ceritanya? Sebelum masuk alur cerita filmnya, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Di awal film diceritakan, peperangan antara para dewa dan iblis telah berhasil dimenangkan oleh para dewa, dan mereka berhasil menyegel Raja Iblis dengan 3 artefak kuno. Kemudian para dewa menyerahkan 3 artefak kuno itu ke 3 suku, yaitu suku Moyu, suku Xuanzu, dan Sichuan. Namun, ribuan tahun kemudian, suku Xuanzu ini balik menyerang suku lainnya untuk menguasai 3 artefak itu. Namun, suku Xuanzu berhasil dihadang oleh murid perguruan dewa dan seorang pemuda bernama Jiang Sheng. 不过刚才幸好我及时赶到，也算。 Setelah peperangan itu, kepala suku Moyu mengutus Jiang Sheng pergi ke biara dewa untuk berlatih agar bisa melindungi suku mereka. Akhirnya Jiang Sheng pun pergi ke biara di puncak gunung. Master Dewa Zishang menerima kedatangan Jiang Sheng untuk berlatih. Kemudian Jiang Sheng pun pergi ke biara bersama Luo Ying untuk dikenalkan dengan tempat tersebut. Luo Ying. 在。 没有先令，任何处于下。 Pada siang harinya, Jiang Sheng ini mau dibully oleh anak buah Luo Qing karena mereka tidak senang dengan kehadirannya. Tapi tidak tahu kenapa, ketika hendak memukul Jiang Sheng, tangannya malah memukul ke wajahnya sendiri. Setelah lonceng berbunyi, mereka pergi ke biara untuk berlatih. Di sana, anak buah Luo Qing melaporkan hal itu ke guru Mo Sheng. Sebenarnya Jiang Sheng sudah menjelaskan bahwa bukan dia yang melakukan itu, namun guru Mo Sheng tetap akan menghukumnya. Di latihan kali ini, mereka belajar formasi penakluk iblis 7 bintang. Tapi lagi-lagi, Luo Qing dan anak buahnya membuat ulah. Pada keesokan harinya, Jiang Sheng berlatih pedang bersama Luo Qing dan teman-teman lainnya. Di sana, ia kembali dibully oleh Luo Qing. Setelah itu, mereka kembali berlatih bersama guru Mo Sheng. Guru meminta mereka untuk menyerangnya dengan sihir api yang mereka buat. Jika ada yang berhasil melukainya, mereka akan dipanggil guru juga oleh Mo Sheng. Sihir api mereka tidak ada yang berhasil, kecuali sihir api milik Jiang Sheng. Lanjut sore harinya, mereka ini didatangi guru Mo Yuan. Di sana ingatan Jiang Sheng dibuka. Ternyata di pertempuran sebelumnya, Jiang Sheng ini banyak membunuh lawannya. Hal itu dipermasalahkan guru Mo Yuan karena sejatinya sihir dewa digunakan untuk melindungi manusia dan mencegah pertumpahan darah. Walaupun Jiang Sheng menjelaskan jika dia hanya melindungi sukunya, mereka semua tetap memaki Jiang Sheng. 我却信守仙道，置之不理。 Malam harinya, Jiang Sheng pergi keluar biara dewa. Di sana, ia ditemui guru Mo Sheng. Jiang Sheng ini diberi sedikit ceramahan, di mana Jiang Sheng harus tetap semangat dan tidak pantang menyerah, karena tujuannya pergi ke biara dewa adalah untuk melindungi sukunya dari kejahatan iblis. Setelah mendapatkan ceramahan itu, akhirnya Jiang Sheng pun memutuskan kembali masuk ke biara dewa. Lanjut keesokan paginya, terlihat Jiang Sheng sudah mulai berlatih kembali. Tapi tiba-tiba Luo Ying memanggilnya dan mulai hari itu mereka terus berlatih bersama. Ketika Jiang Sheng tarung bersama Luo Qing, guru Mo Yuan heran dengan kemampuan Jiang Sheng yang sudah bisa membuka nadi. Karena penasaran, ia bertanya pada guru Mo Sheng. Di sana, guru Mo Sheng pun kaget karena tidak percaya bisa secepat itu Jiang Sheng membuka nadi. 是有人背后帮他指点，可能
Sementara berpindah ke suku iblis, di sana mereka sedang berbicara dengan Raja Iblis yang tersegel. Mereka akan melepaskan segel itu dengan mengumpulkan 3 artefak kuno yang tersebar di 3 suku. Kembali ke Jiangsheng yang sedang berlatih bersama Master Zisang. Di sana dia mendapatkan pedang roh. Namun di sana Jiangsheng bingung kenapa dia yang dilatih khusus bersama Master Zisang, sementara masih banyak murid yang lebih baik darinya. Di sana Master pun menjelaskan bahwa setiap orang itu memiliki tanggung jawabnya masing-masing, dan untuk Jiangsheng ia harus melindungi sukunya, Akademi Dewa, bahkan seluruh dunia, karena Master percaya bahwa Jiangsheng ini adalah putra takdir yang melindungi dunia. Ketika Jiangsheng kembali berlatih bersama teman-temannya, di sana lagi-lagi Luo Qing ini seakan-akan lebih hebat dan mencoba bertarung dengan Jiangsheng. Setelah latihan itu, Jiangsheng pergi ke suku Moyu. Namun di perjalanan ia bertemu dengan suku iblis, dan di sana ia bertarung, kemudian berhasil mendapatkan artefak kuno pengukur senong yang mereka curi. Setelah itu ia membawa artefak itu kembali ke suku Moyu. Namun di sana ketua suku menyerahkan kembali artefak itu ke Jiangsheng. 之前有玄武起兵夺宝，天空，所以交付于你。 Sementara di pertapaan, Master Zisang dibunuh oleh Luo Ying yang berubah menjadi suku iblis. Tapi mendengar itu, Jiangsheng tak langsung percaya dan ia mengejar Luo Ying. Di sana Luo Ying menjelaskan bahwa dia sedang menjaga Master bertapa, tapi tiba-tiba ia dikendalikan dan pedangnya digunakan untuk membunuh Master Zisang. Dan setelah itu tubuhnya berubah menjadi suku iblis. Di sana Jiangsheng percaya pada Luo Ying dan ia berjanji akan mencari tahu kebenarannya. Jiangsheng pergi ke upacara kematian Master Z. Di sana Guru Mo Yuan menggantikan posisi Master Z sebagai pemimpin. Kembali ke suku iblis, mereka telah mendapatkan 2 artefak untuk membuka segel. Hanya 1 artefak lagi yang belum mereka dapatkan, yaitu artefak pengukur senong yang ada di tangan Jiangsheng. Berpindah ke Jiangsheng kembali. Ketika ia sedang membersihkan tubuh Master Z, ia menemukan sebuah batu dan seketika muncul bayangan Master Zisang. Di sana Master Z menjelaskan jika masih banyak tugas yang menunggu Jiangsheng, terutama Raja Demon yang akan menghancurkan langit dan membahayakan dunia. Untuk melawan mereka, Jiangsheng akan menggunakan senjata sihir yang ada di biara dan menggabungkannya dengan kekuatan 3 artefak kuno. Setelah itu, Jiangsheng ini melihat 2 luka sayatan pedang di tubuh Master Zisang. Pada malam harinya, Luo Ying masuk ke biara dewa dan menemui Master Zisang. Tapi tiba-tiba ada Guru Mo Yuan datang, dan di sanalah kebenarannya diketahui. Ternyata yang membunuh Master Z adalah Guru Mo Yuan, dan ia jugalah yang mengubah Luo Ying menjadi suku iblis. Kembali ke Jiangsheng, dia menjelaskan kejanggalan yang terjadi di tubuh Master Z kepada Guru Mo Sheng. Di sana mereka curiga dengan Mo Yuan. Kembali ke sumur segel api, ternyata di sana diketahui bahwa Mo Yuan ini melakukan perjanjian dengan Raja Iblis. Jika ia melepaskan segelnya, maka Iblis akan mengembalikan wujud asli istri Mo Yuan yang sangat ia cintai. Berpindah ke Jiangsheng, di sana ia akan mengambil ilmu sihir yang sesungguhnya untuk melindungi dunia. Tapi tiba-tiba Mo Yuan datang kembali dan mengganggu pertapaan itu, sampai-sampai artefak pengukur senong terjatuh dan berhasil dicurinya. Setelah mendapatkan 3 artefak itu, Mo Yuan langsung membuka segel Raja Iblis. Luo Qing dan murid perguruan dewa lainnya mendatangi sumur api. Namun di sana mereka diserang Luo Ying yang dimasuki roh iblis jahat. Sementara kembali ke Jiangsheng yang telah berhasil mendapatkan ilmu sihir itu.
di dalam sumur api. Kini Mo Yuan mengetahui kebenarannya jika ia ditipu oleh Raja Iblis. Luo Ying yang diserahkan ke iblis itu adalah anak kandungnya sendiri. 留下了这个女婴，见一见疙瘩，正是你自己的亲。 Untung saja Jiang Sheng datang tepat waktu dan berhasil mengalahkan Raja Iblis. Namun ketika Jiang Sheng hendak menyegelnya kembali, tubuh Luo Ying terikat dengan Raja Iblis. Jadi jika menyegel Raja Iblis, maka Luo Ying ini akan ikut hancur. Jiang Sheng terlihat sangat sedih karena dia mencintai Luo Ying. Namun sebagai putra takdir, Jiang Sheng ini harus bijak dalam mengambil keputusan. Akhirnya Jiang Sheng menyegel Raja Iblis dan melihat Luo Ying ikut hancur bersamanya. Setelah berhasil menyelamatkan dunia dari kejahatan Raja Iblis, kini Jiang Sheng menjadi pemimpin di Balai Pertapaan Dewa. Dan sampai sini, film pun selesai. 却也付出了惨痛的代价，以保苍生。 Nah, seperti itulah akhir cerita film Sword of Senong di tahun 2020 ini ya Sobat Arsiktin. Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Terima kasih banyak yang buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Sekali lagi terima kasih banyak dan sampai ketemu di video selanjutnya.